Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd. Nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana 'amalan nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Akhwan fillah, alhamdulillah kita lanjutkan membaca syarah Asl Dinul Islam wa Qaidatihi, atau penjelasan asas agama Islam yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan, cucu dari Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, "Faiza arafta, jika Anda telah mengetahui, annallaha kaffara ahla syirki, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memvonis kafir para pelaku kesyirikan." Jadi yang memvonis kafir, vonis kafir itu adalah hukum syar'i. Itu hanyalah hak Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin mengkafirkan siapa yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak boleh mengkafirkan siapa yang tidak dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Fa'idha arafta, jika Anda mengetahui annallaha kaffara ahla syirki, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengkafirkan para pelaku kesyirikan, wa wasafahum bihi, dan melabeli mereka sebagai kafir, mengkafirkan pelaku syirik dan menyebut pelaku syirik sebagai kafir. Fil ayatil muhkamat, dalam banyak ayat yang muhkamah, di dalam ayat-ayat yang jelas, dalam menafsirkannya tidak membutuhkan kepada ayat yang lainnya lagi, tetapi cukup ayat itu sendiri sudah dipahami tafsirnya. Kaqaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat ke-17. Maka halil musyrikin, tidak boleh bagi orang-orang musyrik an ya'muru masajid Allah, untuk memakmurkan masjid-masjid Allah, syahidina, dalam keadaan mereka mempersaksikan ala anfusihim bil kufr, mempersaksikan atas diri mereka sebagai orang-orang kafir. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan pelaku syirik dan menyebut mereka sebagai kafir. Ya, syahidina ala anfusihim bil kufr, yani perbuatan mereka menjadi saksi atas kekafiran mereka. Wa kadzalika sunnah, demikian pula sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, ya, bahwa ahlu sunnah wal jamaah, akidah mereka mengatakan mengkafirkan itu adalah hak Allah dan Rasulnya. Maka seorang mukmin, dia akan mengkafirkan siapa yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak boleh, menurut ahlu sunnah tidak boleh mengkafirkan siapa yang tidak dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena maka dari sunnah. Tadi kan dikatakan jika Anda mengetahui, ya, jika Anda mengetahui bahwa Allah telah mengkafirkan pelaku kesyirikan dan menyebut mereka, melabeli mereka sebagai kafir dalam ayat-ayat yang muhkamah. Jawabnya mana? Kemarin sudah disebutkan oleh Syekh Abdurrahman sendiri di halaman 206. Fala budda min takfirihim aidan. Maka, ya, wajib juga, ya, satu keharusan juga kita mengkafirkan mereka. Itu akidah sunnah wal jamaah. Ya. Adapun dari sunnah kemarin sudah disebutkan oleh Syekh Abdurrahman dalilnya, ya, hadis al-Asja'i. Nabi SAW mengatakan apa? Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma maluhu wa damuhu hasabuhu 'ala Allah azza wa jalla. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah
wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan kufur terhadap segala apa yang diibadahi selain Allah. Apa maknanya kufur terhadap segala apa yang diibadahi selain Allah? Takfirul musyrikin, mengkafirkan para pelaku kesyirikan. Itu maknanya. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, mengetahui maknanya, meyakininya, memenuhi syarat-syaratnya, dan mengkafirkan pelaku syirik, haruma maluhu wa damuhu, niscaya nyawa dan hartanya dilindungi oleh Islam. Wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla. Adapun niat yang ada dalam hatinya, maka itu menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita baca, ya, alhamdulillah penjelasan hadis ini, ya, dari Durarus Saniyah, demikian juga dari penjelasan Syekh Shalih di I'anatul Mustafid syarah kitab Tauhid, di murajaah lagi. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa ahlu tauhid was sunnah, yang namanya ahli tauhid dan sunnah, ya, ahli tauhid was sunnah. Jangan menjadi ahli tauhid wal bid'ah, yang penting tauhidnya benar, ya. Tetapi ya dia hizbiyah, bid'ah, tidak. Ahli tauhid was sunnah, yang namanya ahli tauhid dan sunnah, yusaddiquna ar-rusula fima akhbaru, mereka percaya akan kebenaran segala berita yang datang dari para rasul. Yuti'unahum fima amaru, mereka mentaati perintah-perintah para rasul. Wa yahfazuna ma qalu, menghafalkan apa yang disampaikan, apa yang dibicarakan oleh para rasul. Wa yafhamunahu wa ya'maluna bihi, mereka mempelajarinya, memahaminya dan mengamalkannya. Wa yanfuna anhu tahrifal ghalib, dan membersihkan sunnah para rasul itu, ajaran para rasul itu dari tahrifal ghalib, dari perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang ekstrim. Ya, baik perubahan teksnya ataupun maknanya. Karena orang-orang yang ekstrim, ghalib, melampaui batas, mereka tidak segan-segan untuk merubah teks ajaran yang datang dari para rasul, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka merubah teks-teks, kalimat-kalimat dari rasul-rasul dan nabi-nabi mereka. Wantihal al-mubtilin, dan pengakuan ahlul batil, klaim ahlul batil, ya, ahlul tauhid was sunnah, membersihkan ajaran para rasul dari klaimnya, dari, ya, pengakuan ahlul batil wa ta'wil al-jahilin, dan membersihkan dari penyelewengan, penafsiran keliru, ya, ta'wil, penafsiran secara keliru yang dilakukan oleh orang-orang jahil. Wa yujahiduna man khalafahum, serta memerangi siapapun yang menyelisih para rasul. Ini ahli tauhid was sunnah. Ya, ini Ibnu Taimiyah sedang membicarakan, ya, kriteria ahli sunnah, kriteria ahli tauhid. Yujahiduna man khalafahum, memerangi, ya, siapapun yang menyelisih para rasul. Apabila berkemampuan memerangi secara fisik, maka yang dilakukan adalah peperangan secara fisik. Apabila tidak mampu, maka memerangi mereka dengan ilmu, dengan bayan, ya, dengan tulisan, dengan ceramah-ceramah, dengan tulisan dan sebagainya, dengan perdebatan-perdebatan melawan mereka. Demikian juga kalau belum mampu jihad secara fisik, maka yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan dalam Al-Qur'an, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, melakukan i'dad, melakukan persiapan untuk memerangi siapapun yang menyelisih para rasul. Kalau tidak
memungkinkan juga untuk melakukan persiapan untuk i'dad, maka ahlu tauhid was sunnah berdakwah, mengajari manusia tauhid, mengajarkan kepada manusia agama mereka. Taqarruban ila Allah, semua itu mereka lakukan sebagai bentuk taqarrub, sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa talaban lil jazaa'i min Allah. Semua itu mereka lakukan, ya, ahlu tauhid wa sunnah kerjakan semua itu dalam rangka untuk mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. La minhum, bukan mencari pahala, pujian, ya, upah dari manusia. Ini ahlu tauhid wa sunnah. Wa ahlul jahli wal ghuluwi, sedangkan orang-orang yang jahil dan melampaui batas, orang-orang yang jahil dan melampaui batasan syariah, la yumayyizuna baina amaru bihi, la yumayyizuna baina ma amaru bihi, mereka tidak bisa membedakan antara apa yang diperintahkan oleh para rasul wa nahu anhu, dan apa yang dilarang oleh para rasul. Ahlul jahl wal ghulu, orang-orang yang jahil dan ekstrim melampaui batasan syariah, mereka tidak bisa membedakan. Diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mengkafirkan pelaku syirik, dan dilarang untuk memusuhi dan mengkafirkan ahli tauhid, mereka tidak bisa membedakan. Justru sebaliknya, pelaku syirik mereka bela, ahli tauhid mereka musuhi, mereka sesat-sesatkan, bahkan mereka kafirkan. Ahlul jahl wal ghulu, orang-orang yang jahil dan melampaui batas, mereka tidak mampu untuk membedakan, untuk memilah antara apa yang menjadi perintah Allah dan larangannya. Wala baina ma sahha anhum wa ma kadhiba alaihi, tidak pula mampu membedakan yang sahih dari para rasul dengan yang palsu yang dinisbatkan kepada para rasul. Tidak bisa membedakan ajaran yang sahih dari ajaran para rasul dengan ajaran yang palsu yang dinisbatkan kepada para rasul. Ini ahlul jahl wal ghulu. Yang sahih dari para rasul, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad rahimahullah, tidak membedakan dalam qawaid al-arba, tidak membedakan pelaku syirik, objek kesyirikannya apakah itu orang soleh, apakah itu pohon keramat, apakah itu berhala, apakah itu malaikat, apakah itu binatang, tidak dibedakan oleh para rasul. Semuanya divonis kafir dan semuanya diperangi oleh para rasul. Itu yang sahih dari para rasul. Sehingga mereka tidak bisa membedakan mana yang sahih dari ajaran para rasul dengan mana yang dusta dan dinisbatkan kepada para rasul, di atas namakan ajaran para rasul. Ya, sehingga mereka menganggap bahwa ajaran yang sahih membedakan, ajaran yang sahih dari para rasul membedakan kalau objek kesyirikannya itu orang-orang soleh, maka bukan syirik. Syirik itu kalau objek kesyirikannya berhala dan patung. Kalau yang jadi objek kesyirikan itu orang-orang soleh, maka mereka anggap bukan syirik. Wassalamualaikum. Tidak bisa membedakan mana ajaran yang sahih dari para rasul dan mana ajaran yang dusta yang di atas namakan para rasul. Wala yafhamuna haqiqatan muradi. Yang namanya orang jahil dan orang yang ekstrim melampaui batas, mereka tidak memahami hakikat dari yang diinginkan oleh para rasul. Jika para rasul menginginkan dengan ucapannya qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkanlah la ilaha illallah niscaya kalian akan beruntung, apa yang diinginkan oleh para rasul? Apakah sekedar mengucapkannya ataukah dengan memahami maknanya dan mengamalkannya? Tentu saja mengucapkan la ilaha illallah, memahami maknanya dan mengamalkannya. Tetapi mereka tidak memahami hal itu. Mereka anggap mengucapkan la ilaha illallah sekedar mengucapkan saja. Rasul kan mengatakan ucapkan la ilaha illallah, cukup sekedar mengucapkan sudah. Rasulullah. Wala yataharrauna ta'atahum, tidak pernah berusaha untuk mentaati para rasul.
tidak pernah berusaha untuk mentaati para rasul. Bal hum juhal lima atau bihi. Bahkan mereka itu adalah orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak mengetahui ajaran yang dibawa oleh para rasul. Mu'azzimuna li aghrabihim. Yang mereka besar-besarkan hanyalah selera mereka sendiri. Ya, tendensi mereka sendiri yang mereka besar-besarkan. Ya, Nasallallahu alaihi wasallam. Qultu, kata Syekh Abdul Rahman, ya, ini perbedaan antara ahli tauhid was sunnah dengan ahli jahl wal ghulu. Ya. Menurut Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala. Qultu, kemudian kata Syekh Abdul Rahman, ma dzakarahu Syekhul Islam, ya, apa yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah tadi, yushbihu hal hadain an-naw'ain al-akhirain. Mirip sekali dengan kondisi dua golongan terakhir yang menyelisihi asas Islam. Dua golongan terakhir itulah dua golongan yang paling berbahaya. Ya, golongan yang paling berbahaya. Orang yang mengamalkan tauhid secara penampilannya dia mengamalkan tauhid tetapi dia tidak mengetahui nilai daripada tauhid, tidak mengetahui berapa besar, betapa berharganya kadar tauhid, sehingga dia tidak membenci orang yang meninggalkan tauhid, apalagi mengkafirkan orang yang meninggalkan tauhid. Tidak. Dan golongan yang berikutnya adalah orang yang meninggalkan syirik, tidak melakukan syirik. Ya, bahkan dia tidak suka dengan kesyirikan, tetapi dia tidak mengetahui betapa besarnya keburukan syirik, betapa bahayanya kesyirikan, sehingga dia tidak akan membenci orang yang melakukan kesyirikan, juga tidak akan apalagi mengkafirkan orang yang melakukan kesyirikan. Ya, dia tidak akan peduli. Ya, orang mau bertauhid atau orang mau berbuat syirik, dia tidak peduli. Ya, dua golongan terakhir yang dikatakan oleh Syekh Muhammad rahimahullah asyadul anwa'i khataran, ya, yang paling berbahaya. Ini mirip dengan yang dibicarakan, ya, oleh Syekhul Islam tentang kriteria ahlul jahli wal ghulu. Kriteria siapa? Orang yang jahil dan melampaui batas. Sampai di sini selesai penjelasan, ya, tentang golongan-golongan yang menyelisih asas Islam. Kemudian Syekh Abdul Rahman mengatakan bagi masalatun hadatsah. Ya. Tersisa ada satu persoalan yang terjadi. Ini terjadi di masa Syekh Abdul Rahman. Ya. Tersisa satu persoalan yang terjadi di masa Syekh Abdul Rahman. Kejadian apa itu? Takallama biha Syekhul Islam Taimiyah. Ya. Sudah dibicarakan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Sudah dibicarakan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Ya. Yakni, ya, ada orang yang menggunakan ucapan Ibnu Taimiyah. Ada orang yang menggunakan di masa Syekh Abdul Rahman bin Hasan hidup, ada orang yang menggunakan, memanfaatkan, memakai ucapan Ibnu Taimiyah. Untuk apa? Wa huwa adamu takfir muayyan. Untuk tidak memvonis kafir pelaku kesyirikan. Tetapi Ibnu Taimiyah, ya, benar, Ibnu Taimiyah berbicara tidak mengkafirkan pelaku kesyirikan, benar. Tetapi ibtidaan. Sedangkan Ibnu Taimiyah takallama biha Syekh Ibnu Taimiyah wa huwa adamu takfir muayyan ibtidaan. Benar, Ibnu Taimiyah, ya, sudah berbicara bahwa beliau tidak memvonis kafir, ya, pelaku, ya, ibtidaan. Ya. Apa ibtidaan artinya? Terlebih dahulu. Ya. Beliau tidak memulai, ya, tidak mulai lebih dahulu dengan mengkafirkan pelaku. Beliau tidak memulai lebih dahulu dengan mengkafirkan pelaku. Lisababin zakarahu rahimahullah, karena ada satu sebab yang disebutkan oleh beliau sendiri rahimahullah. Aujabalahu tawaqqufa fi takfiri. Sebab inilah yang membuat beliau harus menahan diri dari menjatuhkan vonis kafir. Jadi
ada ucapan Ibnu Taimiyah yang beliau tidak terlebih dahulu, tidak memulai terlebih dahulu mengkafirkan pelaku. Dan beliau sebutkan ada penyebabnya. Beliau sendiri yang menyebutkannya. Dan sebab itulah yang membuat beliau harus menahan diri dari menjatuhkan vonis kafir qabla iqamatil hujjati alaihi. Yang sebab itulah yang menjadikan beliau harus menahan diri dari menjatuhkan vonis kafir sebelum sampai dalil kepada pelaku tersebut. Mafhumnya, kalau dalil sudah sampai kepada pelaku tersebut atau pelaku tersebut memungkinkan untuk mencari tahu, maka Ibnu Taimiyah tidak akan menahan diri dari menjatuhkan vonis kafir. Ya. Kalau begitu katakan, ada satu sebab yang menjadikan beliau menahan diri untuk menjatuhkan vonis kafir kepada pelaku sebelum dalil sampai kepada pelaku tersebut. Artinya, kalau dalil itu sudah sampai, beliau tidak akan apa? Beliau tidak akan menahan diri untuk menjatuhkan vonis kafir. Beliau tidak akan enggan untuk menjatuhkan vonis kafir kalau dalil itu sudah sampai. Ya. Qala rahimahullah, beliau mengatakan, ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah ini, ya, oleh sebagian orang di zaman Syekh Abdurrahman bin Hasan dijadikan sebagai dalih, ya, untuk menolak takfir, untuk menolak vonis kafir terhadap pelaku syirik secara mutlak. Ya. Kata beliau, Syekhul Islam, wa nahnu na'lamu bid-darurah. Dan kami telah mengetahui dengan pengetahuan yang tidak bisa kami ingkari. Itu makna al-ilm bid-darurah, pengetahuan yang tidak bisa kami ingkari. Pengetahuan yang tidak bisa diingkari oleh siapapun. Atau pengetahuan yang diketahui oleh seluruh lapisan kaum muslimin. Pengetahuan yang diketahui oleh seluruh lapisan kaum muslimin. Kami mengetahui anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yusyarri' li ahadin, tidak pernah mensyariatkan, yani tidak pernah membolehkan, terlebih lagi memerintahkan, tidak. Tidak pernah memerintahkan, tidak pernah mensyariatkan bagi seorang pun an yad'u ahadan minal amwat, untuk berdoa kepada orang mati. Lal anbiya wal salihin wal ghairihi, baik itu orang yang sudah mati itu nabi atau orang soleh ataupun selain mereka. Kata Ibnu Taimiyah, kami benar-benar tahu, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mensyariatkan kepada seorang pun, tidak pernah membolehkan bagi seorang pun untuk berdoa minta kepada orang yang sudah mati. Entah itu orang yang sudah mati itu nabi atau orang soleh atau selain mereka. La bilafzil istighafati wala bighairiha. Baik itu permintaan doa itu dengan, ya, doa itu, permintaan itu dengan lafaz istighafah ataupun dengan lafaz yang lain. Ya. Nabi SAW tidak pernah membolehkan yang namanya seseorang minta kepada orang yang sudah mati, atau istighosah kepada orang yang sudah mati, atau berdoa kepada orang yang sudah mati, atau memanggil, menyeru orang yang sudah mati. Nabi tidak pernah mensyariatkan itu, membolehkan itu. Kama annahu lam yusyarri' li ummatihi, sebagaimana kita juga mengetahui dengan, ya, pengetahuan yang tidak bisa kami ingkari. Kami benar-benar mengetahui bahwa Nabi SAW tidak pernah membolehkan bagi umatnya as-sujud dari mayyit, untuk sujud kepada orang yang sudah mati. Wala ila mayyit, tidak pula untuk sujud, ya, menghadap kepada mayat.
sujud kepada mayat atau sujud menghadap ke arah mayat. Wala wadhalik, atau semisal itu. Nabi tidak pernah membolehkan hal itu. Bal na'lam, bahkan ya kami tahu, kami benar-benar mengetahui, ya, dan seluruh lapisan kaum muslimin mengetahui, annahu naha an hadhil umuri kulliha, bahwa Nabi SAW justru melarang semua itu. Wa anna dzalika minasyirki, kami mengetahui bahwasanya hal itu termasuk kesyirikan. Allazi harramahu Allah wa rasuluhu SAW, yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi pahami? Ya. Walakin, akan tetapi, kata Ibnu Taimiyah. Ya, akan tetapi li ghalabatil jahli. Karena ya kejahilan telah mendominasi masyarakat. Kejahilan telah mendominasi masyarakat. Tetapi karena merajalelanya kejahilan, wa qillatil ilmi bi atharir risalati, dan terkikisnya ilmu, minimnya ilmu warisan para rasul. Ilmu warisan para rasul semakin tipis, semakin habis. Fi katsirin minal mutaakhirin, di kebanyakan atau di banyak orang-orang di masa ini, lam yumkin tafsiruhum bidzalik, tidak memungkinkan untuk memvonis mereka kafir dengan sebab perbuatan-perbuatan itu tadi. Dengan sebab perbuatan apa? Syirik itu tadi. Tidak memungkinkan vonis mereka kafir dengan sebab perbuatan itu tadi. Hah? Menahan diri kan? Berarti ini Ibnu Taimiyah ya menahan diri untuk memvonis kafir pelaku kesyirikan. Sebabnya beliau sudah sebutkan. Apa tadi sebabnya? Ghalabatul jahl. Kejahilan mendominasi masyarakat. Ya, mendominasi masyarakat di masa tersebut. Ini di zaman Ibnu Taimiyah, apalagi zaman sekarang. Itu di zaman Ibnu Taimiyah, zamannya para ulama ya kan? Apalagi zaman sekarang. Ilmu agama yang diwariskan para rasul juga terkikis dan semakin tipis, semakin habis. Maka kata beliau, lam yumkin tafsiruhum bidzalika, maka tidak mungkin untuk memvonis kafir mereka dengan sebab kesyirikan itu. Ya, tapi Ibnu Taimiyah tidak berhenti sampai di situ. Hatta kecuali atau sampai. Ya, beliau tambahin. Ini namanya keterangan. Hatta kecuali atau sampai yubayyana ma jaa bihi rasul mimma yukhalifuhu. Kecuali atau sampai ya, diberitahukan, dijelaskan apa yang dibawa oleh para rasul ya, mimma yukhalifuhu, dari apa yang diselisihinya itu. Intah, selesai ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Mafhumnya apa? Seperti tadi, mafhumnya kalau sudah sampai ya, apa yang dibawa oleh Rasul itu sudah sampai ke mereka, maka Ibnu Taimiyah juga tidak akan enggan untuk memvonis mereka kafir dengan perbuatan syirik itu. Berarti kalau belum sampai ajaran yang dibawa oleh Rasul, apa yang disebut dengan dalil itu belum sampai kepada mereka pelaku syirik, ya, kalau mereka pelaku syirik, berarti Ibnu Taimiyah menahan diri dari memvonis kafir. Menahan diri dari memvonis kafir. Alasannya apa? Jahil. Alasannya apa? Jahil. Itulah yang disebut dengan udzur bil jahl. Ya. Itu yang disebut dengan udzur bil jahl. Oh, Ibnu Taimiyah berarti ngasih udzur bil jahl ya? Tidak memvonis kafir, perhatikan. Bagaimana para ulama menjelaskan? Itu dia masalahnya. Ya. Ini ucapan Ibnu Taimiyah dimanfaatkan, kata Syekh Abdurrahman,
baki mas'alatun hadatsat. Ya, takallama biha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa huwa adamu takfir muayyani ibtidaan. Ini harus dipahami. Yang pertama, bahwa di masa Syekh Abdurrahman bin Hasan telah terjadi kasus ada orang yang memakai ucapan Ibnu Taimiyah ini sebagai dalil untuk apa? Menolak vonis kafir terhadap pelaku kesyirikan. Dipakai sebagai dalil apa? Ibnu Taimiyah memberikan uzur kejahilan bagi pelaku syirik tidak divonis kafir. Ya, padahal Syekh Abdul Rahman sudah menjelaskan ya bahwa ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini beliau menahan diri dari memvonis kafir pelaku kesyirikan itu ya secara langsung sebelum apa? Sebelum sampai kepadanya hujjah, dalil. Sebelum sampai kepadanya dalil, pengetahuan. Mafhumnya ya, kalau sudah sampai pengetahuan kepada mereka, maka Ibnu Taimiyah juga tidak akan enggan untuk menjatuhkan vonis kafir. Ya, qultu kata Syekh Abdul Rahman. Ya, sekarang kita baca bagaimana ulama menjelaskan ucapan Ibnu Taimiyah ini. Itu yang penting supaya kita memahami ucapan ulama itu dengan ucapan ulama. Jangan memahami ucapan ulama dengan memakai ucapan ahlul bid'ah. Ya. Berarti kan ada ini ahlul bid'ah yang memakai ucapan Ibnu Taimiyah diceritakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan di sini. Itu terjadi di masa beliau. Ya. Fadzakar rahimahullah ta'ala maujabalahu adama islatul kufri alaihim ala ta'yin khasah. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan apa yang mengharuskan beliau untuk menahan diri dari memvonis kafir, menjatuhkan vonis kafir kepada pelaku kesyirikan. Ibnu Taimiyah telah menyebutkan apa yang menyebabkan beliau harus menahan diri dari menjatuhkan vonis kafir kepada pelaku kesyirikan. Dia mengatakan kamu kafir, kalian kafir. Illa kecuali ba'dal bayani wal israr. Kecuali setelah dijelaskan kepada mereka dan mereka tetap melakukan kesyirikan. Ini penjelasan Syekh Abdul Rahman. Ibnu Taimiyah menahan diri dari menjatuhkan vonis kafir kepada pelaku kesyirikan kecuali, kata kecuali harus disebutkan, kecuali setelah dijelaskan kepadanya dan dia masih tetap melakukan kesyirikan. Apakah harus sampai paham? Tidak, karena lafaznya mengatakan hatta yubayyan. Ya. Karena lafaznya mengatakan apa? Hatta yubayyan. Sampai dijelaskan. Yang penting dijelaskan. Yang penting sudah dijelaskan. Ya, dan dia ya paham atau enggak paham itu urusan dia. Ya. Kecuali sesudah dijelaskan kepadanya dan dia pelaku syirik itu tetap melakukan kesyirikan. Berarti kalau sudah dijelaskan dan tetap melakukan kesyirikan, maka Ibnu Taimiyah juga tidak akan menahan diri dari menjatuhkan vonis kafir. Ibnu Taimiyah tidak akan enggan untuk mengkafirkannya. Fa innahu qad shara ummatan wahdahu. Apa kata Syekh Abdul Rahman menjelaskan ya? Menjelaskan ucapan ini. Fa innahu qad shara ummatan wahdahu. Ibnu Taimiyah kala itu ya sendirian. Shara ummatan wahdah. Ibnu Taimiyah saat itu beliau sendirian. Li'anna minal ulama'i man kaffarahu. Di antara para ulama ada yang memvonis beliau kafir. Ibnu Bakri Asy-Syafi'i memvonis. Ya, Ibnu Bakri dari mazhab Syafi'iyah memvonis Ibnu Taimiyah kafir. Dan ucapan tadi yang kita baca Ibnu Taimiyah itu ada di kitab Al-Istighatsah. Binahyihi lahum 'ani syirki fil ibadah. Kenapa Ibnu Taimiyah divonis kafir? Karena beliau melarang
orang berbuat kesyirikan dalam ibadahnya. Ibnu Taimiyah melarang orang berbuat kesyirikan dalam ibadah, maka Ibnu Taimiyah divonis kafir. Fala yumkinu an yu'amilahum bimithli ma qala, sehingga tidak memungkinkan bagi Ibnu Taimiyah saat itu untuk menanggapi ulama yang mengkafirkan beliau dengan balasan yang setimpal, yakni beliau mengkafirkan mereka juga. Tidak mungkin. Ya. Kama jara li syekhina, sebagaimana hal ini pernah dialami juga oleh guru kami Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, kata beliau. Fi ibtida'i da'watihi, di awal-awal dakwah beliau. Fa innahu idza sami'ahum, Syekh Muhammad rahimahullah di awal-awal dakwah belum mendapatkan dukungan. Ya. Ketika beliau mendengar para pelaku kesyirikan itu yad'una Zaid bin Al-Khattab, meminta-minta berdoa, ya, dan meminta-minta istighatsah kepada kuburan Zaid bin Al-Khattab. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hanya bisa mengatakan Allahu khairun min Zaidin. Allah lebih baik dibandingkan Zaid. Dia bisa mengatakan begitu kepada mereka, Allah lebih baik dibandingkan Zaid. Tamrinan lahum ala nafyi syirki, dalam rangka untuk membiasakan mereka meninggalkan kesyirikan, membiasakan mereka supaya meninggalkan kesyirikan. Bilinil kalam, dengan kalimat-kalimat yang lunak. Nadharan ila maslahah wa adamin nusrah, demi melihat kemaslahatan saat itu, karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sendirian, sama dengan Ibnu Taimiyah sendirian. Ya. Wa adamin nusrah, dan supaya mereka tidak lari dari Allah. Wallahu subhanahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini selesai. Jadi Syekh Abdul Rahman bin Hasan menjelaskan bahwa ucapan Ibnu Taimiyah tadi, ya, ada sebabnya, karena beliau saat itu sendirian dan beliau divonis kafir dengan sebab melarang orang berbuat kesyirikan, sehingga tidak mungkin beliau akan apa? Beliau akan melayani mereka dengan jawaban yang sama juga. Kamu juga kafir. Ya, hal itu tidak memungkinkan bagi beliau. Oleh karenanya beliau, ya, menggunakan bahasa yang lembut, bahasa yang lunak. Beliau katakan, lam yumkin takfiruhum bidzalik. Titik sampai di situ tidak. Disambung, hatta yubayyana ma jaa bihi Rasul. Tidak memungkinkan untuk menjatuhkan vonis kafir kepada pelaku kesyirikan kecuali telah sampai kepada mereka apa? Penjelasan. Ya, kecuali telah dijelaskan kepada mereka ajaran yang dibawa oleh Rasul. Sindiran, ya kan? Sindiran enggak? Memangnya kalau orang yang berhadapan dengan Mu'tazilah mengatakan, wah, kamu menghina sekali. Dikiranya kami ini orang-orang bodoh apa? Dikiranya kami ini enggak paham agama yang dibawa oleh Rasul. Ya, kalau kamu merasa paham, berarti kamu kafir dong. Kan begitu. Ya, itu namanya bahasa apa? Diplomasi, ya kan? Ya, bahasa yang diplomatis, bahasa yang lunak. Karena tidak mungkin beliau untuk, ya, terang-terangan. Sebagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak mungkin terang-terangan saat itu. Beliau sendirian, belum ada apa? Pendukung dakwah. Tidak mungkin beliau. Ya, berbeda dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sendirian, belum ada pengikut. Didatengin sama Abu Bakar As-Siddiq. Ya kan? Muhammad, saya mau klarifikasi, apa benar? Ya, yang diisukan oleh orang-orang penduduk Makkah sini. Katanya kamu mengkafirkan kami dan nenek moyang kami. Apa kata Rasul? Bala. Benar. Kata Rasul, bala, benar. Ya, berbeda dengan Rasul SAW. Karena Rasul SAW dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ucapan Ibnu Taimiyah tadi ada di kitab Al-Istighatsah. Ya. Halaman 411. Ada di kitab Al-Istighatsah halaman 411.
Ya. Meskipun seandainya kita membaca kitab Al-Istighatsah itu sendiri, ya, mulai dari halaman 252, kita akan paham apa yang dimaksud Ibnu Taimiyah tidak menjatuhkan vonis kafir kepada mereka. Apakah Ibnu Taimiyah tidak menyebut mereka musyrik, kemudian tidak menganggap mereka musyrik, tidak menganggap mereka kafir, dan ulama saat itu di masa itu tidak menganggap mereka kafir? Tidak. Ibnu Taimiyah mengatakan di halaman 252, wa kadzalika takfir haqqun lillah. Ini perhatikan akidah sunnah wal jamaah. Demikian pula yang namanya memvonis kafir, itu adalah hak Allah satu-satunya. Fala yukaffar illa man kaffarahu Allah wa rasuluh. Sehingga tidak boleh divonis kafir kecuali siapa yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini akidah sunnah wal jamaah. Ya. Wa aidan, ditambah lagi, fa inna takfir as-shakhsil muayyani wa jawaz qatlihi, bahwa sesungguhnya memvonis kafir seseorang dan menjatuhkan hukuman mati kepadanya, bukan hanya menyebutnya kafir, tetapi juga mengeksekusinya. Ini yang dimaksud dengan takfir tadi. Tidak mungkin bagi kami, bagi saya untuk memvonis kafir dan membunuhnya, tidak mungkin. Sendirian aku. Ya. Fa inna takfir as-shakhsil muayyan wa jawaz qatlihi mawqufun ala an tablugha al-hujjatun nabawiyyah allati yukaffaru man khalafaha. Sesungguhnya yang namanya memvonis kafir seseorang dan mengeksekusinya, jangan dibuang kata mengeksekusi dan dipisah. Memvonis kafir seseorang dan mengeksekusinya mati. Hal itu dipersyaratkan, disampaikan kepadanya, dijelaskan kepadanya al-hujjah an-nabawiyah, dalil syar'i, ajaran Rasul. Yang barang siapa menyelisih ajaran itu, menyelisih dalil itu, maka divonis kafir dia. Sampaikan dulu. Sama apa tidak dengan ucapan Ibnu Taimiyah tadi? Ibnu Taimiyah tadi mengatakan apa? Lakin li ghalabatil jahli wa qillatil ilmi bi atharir risalati bi katsirin minal mutaakhirin, ayat 411. Tetapi dikarenakan kejahilan mendominasi masyarakat, ya, ilmu warisan para rasul sudah menipis, tergerus di banyak orang-orang sekarang. Lam yumkin takfiruhum bidzalika hatta yatabayyan hatta yubayyan lahum ma jaa bihi rasul ma yukhalifuhu. Tidak memungkinkan dijatuhkan vonis kafir kepada mereka kecuali sudah dijelaskan kepada mereka ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu. Sama kan? Ya. Jadi maksud Ibnu Taimiyah tidak memungkinkan untuk divonis kafir dan dieksekusi mati kecuali setelah ditegakkan hujjah pada pelaku syirik itu. Adapun dia divonis, adapun dia disebut kafir atau tidak, disebut musyrik atau tidak, iya disebut kafir, disebut musyrik. Akan tetapi vonis kafir sekaligus eksekusi mati buat dia itu tidak akan dijatuhkan kecuali setelah apa? Setelah dijelaskan kepadanya. Ya. Terlebih lagi dalam kitab ini sendiri di halaman 413, Ibnu Taimiyah mengatakan, ya, mengisyaratkan bahwa mereka itu kafir, bukan muslim. Mereka itu kafir, bukan muslim. Tadi kan sudah saya bilang itu bahasa apa? Bahasa siasat. Ya, bahasa siasat. Walihada kana ahlul ma'rifati bid-din wal mukasafah lam yuqatilu fi tilkal marrah li'adamil qital syar'i. Ya. Ini masih lanjutannya satu paket ini ya, bahasan ini jangan dipisah-pisah. Oleh karenanya ahlul ma'rifah bid-din, para ulama, ya, wal mukasafah, para ulama dan ahli ibadah, lam yuqatilu fi tilkal marrah, tidak ikut bergabung dengan pasukan perang melawan Tartar di kejadian itu. Kenapa? Li'adamil qital syar'i. Karena peperangan itu bukan perang syar'i. Apa artinya bukan jihad syar'i? Pelaku mujahidinnya musyrikun. Mujahidinnya apa? Musyrikun. Karena para pelaku jihad saat itu, ya,
tidak memenuhi jihad syar'i, tidak memenuhi prasyarat sebagai jihad syar'i. Alladzi amarallahu bihi wa rasuluhu, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Walima yahsulu fi dzalika min asy-syarri wal fasad wa intifa'i nusra al-matlubah fil qital, juga dengan alasan banyaknya kerusakan dalam jihad itu dan sulitnya diraih kemenangan, pertolongan, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala dalam peperangan itu. Fala yakunu fi thawabud dunya wa thawabul akhirah. Liman arafa hadza wa hadza. Hingga kalau orang mengetahui bahwa mujahidun di saat itu yang melawan Tartar di kesempatan itu adalah musyrikun, tidak memenuhi kriteria jihad syar'i, tidak ada pahala dunia maupun pahala akhiratnya, enggak ada. Wa in kana katsirun minal muqatilin alladziina taqadu hadza qitalan syar'iyyan ujiru ala niyyatihim. Meskipun bisa saja, ya, meskipun mungkin saja, ya, mereka-mereka yang ikut berjihad dan menganggap itu adalah qital jihad yang syar'i dapat pahala sesuai dengan niatnya, mungkin saja. Tetapi, ya, para ulama, para ahli ibadah saat itu tidak ikut serta dalam perang melawan Tartar di kesempatan itu. Kenapa? Ya, karena mereka musyrikun. Ya. Jadi yang pertama bahwa Ibnu Taimiyah sendiri memvonis mereka bukan muslim. Memvonis mereka bukan muslim. Sehingga jihadnya bukan jihad syar'i. Dan para ulama saat itu juga memvonis mereka bukan jihad syar'i, bukan mujahidin, ya, yang syar'i. Ya. Dan yang kedua, Ibnu Taimiyah sendiri telah menjelaskan di kitab itu juga bahwa yang dimaksud dengan tidak memungkinkan menjatuhkan vonis kafir kepada mereka itu adalah apa? Vonis kafir sekaligus mengeksekusi mati mereka. Ya. Karena vonis kafir sekaligus mengeksekusi mati, ya, itu membutuhkan apa? Al-bayan, penjelasan. Ya, membutuhkan penjelasan. Ya. Ada dulu. Mungkin insyaallah kita lanjutkan. Nah, karena ini pertemuan terakhir harus dibaca sampai selesai, ya. Nanti setelah akan kita baca penjelasannya. Apa nanti?
Baik, sebagai penutup kajian kitab ini, ya, penjelasan ucapan Ibnu Taimiyah yang dijadikan dalil oleh sebagian orang di masa Syekh Abdul Rahman bin Hasan dan sampai sekarang, yang dijadikan dalil, ya, bahwa pelaku syirik akbar itu muslim kalau dia jahil, ya, masih dianggap muslim kalau dia jahil. Ya, dengan dalil ucapan Ibnu Taimiyah tadi. Dan tadi sudah kita jelaskan sebagiannya dari penjelasan Ibnu Taimiyah sendiri. Ya, dari penjelasan Ibnu Taimiyah sendiri dalam kitab itu sendiri. Ya. Itu adalah langkah pertama. Ya. Jadi kalau ada syubhat ucapan seseorang, misalkan ayat atau hadis, ya, misalkan atau menggunakan ayat tadi, pertama sekali adalah klarifikasi kepada ucapan orang itu. Ya. Klarifikasi kepada ucapan orang itu. Ya. Kepada ulama tersebut, diklarifikasi ucapannya ulama tersebut, ke kitabnya langsung, dirujuk kepada kitabnya langsung. Ya, karena kebiasaan ahlul batil, ya, kebiasaan ahlul batil itu mereka, ya, curang terhadap ucapan para ulama. Ya, sekarang kita baca penjelasan, ya, Syekh Abdullah Abu Husain dan Syekh Hamud Tuwaijiri. Qala Syekh Abdullah Ibn Abdurrahman Abu Husain rahimahullah ta'ala dalam kitab sebagaimana disebut dalam kitab Hurubatul Islam halaman 204. Man ja'ala naw'an min anwa'il ibadah li ghairillah kad du'a was sujud wal dhabh wal nadhr wa ghairi dzalik fa huwa musyrik. Siapa yang memberikan ibadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, sujud kepada selain Allah, menyembelih binatang dikurbankan untuk selain Allah, bernazar untuk selain Allah dan selainnya dari ibadah-ibadah, fa huwa musyrik, maka namanya musyrik. La ilaha illallah mutadhamminatun lil kufri bima yu'badu min dunillah. Yang namanya la ilaha illallah terkandung di dalamnya makna kufur kepada segala apa yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Lianna makna la ilaha illallah itsbatul ibadati lillahi wahdah wal bara'atu min kulli ma'budin siwa. Karena makna la ilaha illallah itu adalah menetapkan segala ibadah hanya untuk Allah satu-satunya dan berlepas diri dari segala yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Hadza makna al-kufri bima yu'badu min dunillah. Inilah makna kufur terhadap segala apa yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Qala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hadis sahih. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan kufur terhadap segala apa yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, haruma maluhu wa damuhu, niscaya nyawa dan hartanya dilindungi oleh Islam, wa hisabuhu 'ala Allah, sedangkan niat yang ada dalam hatinya maka itu menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Fa qauluhu, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kafara bima yu'badu min dunillah, kufur terhadap segala apa yang diibadahi selain Allah, az-zahir, ya, secara tekstual, anna hadza ziyadatu wa idhar, ziyadatu idhar. Secara tekstual ini menunjukkan, ya, tambahan penjelasan terhadap makna la ilaha illallah. Lianna la ilaha illallah mutadhamminatun al-kufra bima yu'badu min dunillah. Karena la ilaha illallah sendiri itu sudah mengusung makna kufur terhadap segala apa yang diibadahi selain Allah. Wa man qala la ilaha illallah, maka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, wa ma'a dzalika yaf'alu syirkal akbar, ya, namun demikian dia juga melakukan syirik akbar. Mengucapkan la ilaha illallah namun dia melakukan syirik akbar. Kadu'ail mauta, seperti berdoa kepada orang mati, wal ghaibin, berdoa kepada makhluk gaib, ya, orang gaib. Wa su'alihim qada'al hajat, meminta kepada mereka supaya mengabulkan keinginan-keinginannya, wa tafrijul kurabat, supaya menghilangkan kesusahan yang menimpanya, wa taqarrub ilaihim bin nuzuri wal dzabaih, mendekat kepada orang-orang yang sudah mati itu dengan beribadah kepada mereka dengan memberikan nazar dan sembelian-sembelian sesajian. Fahada musyrikun sa'a am adza, ya, maka ini namanya musyrik. Disebut apa? Musyrik. Mau tidak mau orang ini namanya musyrik. Wallahu la yaghfiru an yushraka bihi, dan Allah tidak akan mengampuni orang musyrik. Wa may yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alal jannah wa ma'ahu an-nar. Dan musyrik itu haram baginya surga, tempatnya di neraka. Wa ma hadza fa huwa syirkun wa ma hadza fa huwa syirkun wa man fa'alahu kafir.
Ya, ini namanya syirik dan siapa yang melakukannya adalah kafir. Walakin akan tetapi kama qala Syekh, seperti yang diucapkan, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, la yuqal fulan kafir. Ya, jangan ya disebut orang itu kafir. Jangan sebut orang itu kafir hatta yubayyan lahu ma jaa bihi Rasul, kecuali sudah dijelaskan kepada dia apa yang dibawa oleh Rasul SAW. Jadi dijelaskan kepada dia dalil yang dibawa oleh Rasul SAW. Fa in asarra ba'dal bayan huqima bi kufrihi. Namun kalau dia sudah dijelaskan, hukumnya sudah dijelaskan, tapi dia masih tetap apa? Melakukan kesyirikan, huqima bi kufrihi, maka vonis dia kafir. Wa hilmi damihi wa malihi, dan dieksekusi mati. Wa qala ta'ala firmankan wa qatiluhum hatta la takuna fitnah ay syirkun, dan seterusnya. Ya. Jadi kesimpulannya orang itu disebut musyrik. Apakah disebut kafir? Ya, kata beliau, kalau belum dijelaskan jangan disebut kafir. Tapi musyrik disebut apa? Musyrik. Namanya musyrik. Orang melakukan kesyirikan namanya musyrik. Mau tidak mau namanya musyrik. Tapi untuk divonis dia kafir dan dieksekusi mati, kafir, ya, hukima bi kufrihi wa hilli damihi wa malihi. Divonis dia kafir dan dieksekusi mati serta hartanya disita oleh negara. Maka itu setelah apa? Setelah dijelaskan. Kata Syekh Ahmad Zuwaijiri rahimahullah, wa qalu innahu la yuqalu al-musyrik billah syirkal akbar innahu kafir illa ba'da al-bayan wa israrihi 'ala al-mukhalafah fi nadhar. Ya, kata Syekh Ahmad Zuwaijiri, ya, jangan orang musyrik yang melakukan syirik akbar itu jangan disebut kafir kecuali setelah dijelaskan dan dia masih tetap bertahan melakukan kesyirikannya. Ya. Tadi katanya, ya, menurut Syekh Ibnu Taimiyah jangan disebut kafir. Kata Syekh Zuwaijiri fihi nadhar. Ya, ini perlu dikaji ulang. Ya. Artinya ini tidak benar gitu bahasa beliau. Ini tidak benar. Kenapa? Fa inna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yad'u ma Allah ilahan akhar la burhana lahu bihi. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah yang tentu saja tidak ada dalilnya, fa inna ma hisabuhu inda rabbih, maka balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuflihul kafirun. Tidak akan beruntung orang-orang kafir itu. Faqad kaffara tabaraka wa ta'ala kullaman jaa'a ma'ahu ilahan akhar wa atlaqa wa lam yuqayyid dzalika bil israr pada iqamatul hujjah. Dalam ayat ini surat Al-Mu'minun ayat 117, Allah Subhanahu wa taala telah memvonis kafir siapa saja yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberi catatan, tidak memberi keterangan, vonis dia kafir ya setelah dia apa? Bertahan tetap melakukan kesyirikannya setelah dijelaskan kepadanya. Tidak, Allah tidak memberikan keterangan seperti itu. Ya. Allah mengatakan mengvonis kafir siapapun yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala tanpa memberikan keterangan, ya, kalau dia tetap melakukan kesyirikan setelah dijelaskan. Tidak ada keterangan tambahan itu dalam ayat ini. Wa qala ta'ala lahu da'watul haqq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'in illa kabasiti kaffaihi ila al-ma' liyablugha fa huwa ma huwa bibaligh wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Ya. Ibadah itu hanya hak Allah, dan barang siapa dan mereka-mereka yang berdoa kepada selain Allah itu tidak akan mengabulkannya sedikit pun, kecuali seperti orang yang menjulurkan tangannya untuk mengambil air tapi tangannya tidak sampai. Ya, tidak bisa minum air yang dia julurkan tangannya itu. Wa ma huwa bibalighi, tidak akan sampai. Wa ma du'aul kafirin, dan doanya orang-orang kafir itu tidak lain illa fi dhalal, tidak lain akan sirna, akan hilang. Dan doanya orang-orang kafir itu tidak lain akan sirna, akan hilang. Ya. Fasammahumul kafirin bidu'aihim ghairahu. Allah menamai mereka kafir dengan sebab mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lam yuqayyid dzalika bil israr ba'da bayan. Tanpa Allah memberikan keterangan kalau setelah dijelaskan mereka masih tetap melakukan doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian beliau mengatakan setelah menyebutkan beberapa ayat yang lain, fa'ulima, dari sini kita ketahui
Ya, dari sini diketahui anat taqyida ghairu mu'tabarin. Ya, dari sini kita tahu, ya. Dari sini diketahui bahwa catatan, persyaratan, keterangan tambahan, ya, disebut kafir kalau sudah dijelaskan tapi masih tetap melakukan kesyirikan, baru disebut kafir. Ghairu mu'tabar. Keterangan atau prasyarat ini tidak bisa diterima. Wa annahu la mani' min itlaqil kufri 'ala man ittasafa bi syirkil akbar. Tidak ada dalil yang melarang. Yani tidak masalah, tidak ada dalil yang melarang menyebut orang yang melakukan syirik akbar itu sebagai kafir. Sebagaimana juga menyebutnya sebagai musyrik. Kalau menyebutnya sebagai musyrik, sepakat. Tapi untuk menyebutnya sebagai kafir, kata beliau, kata Ibnu Taimiyah, jangan disebut kafir dulu. Itu sudah dijelaskan. Ya. Kata beliau, ya, keterangan kecuali harus dijelaskan, ghairu mu'tabar, tidak diterima. Ya. Tidak diakui dalam syariat, tidak diakui. Dalam ayat-ayat tidak disebutkan hal itu. Ya. Sehingga tidak ada larangan untuk menyebut, melabeli orang yang berbuat syirik akbar sebagai kafir. Ya. Nah, benar, adapun halud dam wal mal, adapun eksekusi mati, demikian juga eksekusi terhadap hartanya, huwa alladhi yu'tabaru fihi al-israru ba'dal bayan. Itulah, ya, yang dipersyaratkan adanya apa? Itulah yang dipersyaratkan adanya penjelasan dan dia masih tetap bertahan pada kesyirikannya. Kalau sudah dijelaskan tapi dia masih tetap bertahan di atas kesyirikannya, ya, maka selain dia divonis kafir musyrik, dia divonis apa? Dieksekusi mati dan hartanya disita oleh negara. Faman qamat alaihi al-hujjah wa aqarra 'ala al-mukhalafah, ya. Faman qamat alaihi al-hujjah, maka barang siapa yang dalil telah sampai kepadanya, wa aqarra 'ala al-mukhalafah, telah dijelaskan tetapi dia masih tetap bertahan pada kesyirikannya, ya. Halla damuhu wa maluhu, ya, aw hilla damuhu wa maluhu, maka dia dieksekusi mati. Nyawa dan hartanya, ya, dieksekusi oleh pemerintah. Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Oleh karenanya, ya, ini barakallahu fikum penjelasan para ulama terhadap ucapan Ibnu Taimiyah tadi. Ya, sama persis dengan ucapan Ibnu Taimiyah yang ada di kitab Al-Istighosah yang tadi dibawakan oleh siapa? Syekh Abdul Rahman bin Hasan sendiri dan dijadikan dalih, bukan dalil, dijadikan dalih, ya, oleh orang-orang yang, ya, mengatakan bahwa pelaku syirik akbar kalau dia tidak tahu perbuatannya syirik maka dia masih muslim hukumnya. Enggak. Ibnu Taimiyah tidak pernah mengatakan seperti itu. Ya, Ibnu Taimiyah mengatakan seperti itu. Ya, bahkan namanya musyrik. Namanya apa? Musyrik. Tetapi untuk menyebutnya kafir dan dieksekusi mati serta hartanya itu disita oleh negara, ini membutuhkan apa? Membutuhkan penjelasan. Ya, membutuhkan, ya, iqamatul hujjah. Ya. Wallahu taala alam. Dengan ini berarti kita selesai, alhamdulillah, ya, membaca kitab Asrul Dinul Islam, asas agama Islam, dan syarahnya yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan Syekh Abdurrahman bin Hasan. Ya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Allah taala alam. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan.